Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Semoga pada pagi hari ini anak-anak semuanya sehat dan tetap bersemangat. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Hari ini kita akan belajar tentang tematik mata pelajaran IPA. Masih tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelum pelajaran ini dimulai, Bu Guru akan bercerita sedikit bahwa di suatu hari Siti, Dayu, dan Edo itu berjalan bersama-sama sepulang sekolah. Nah, tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Nah, mobil itu mengeluarkan asap yang tebal. Nah, sehingga udara di sekitarnya itu langsung semua kelabu. Nah, tidak terang lagi. Nah, kemudian di sini Dayu sampai terbatuk-batuk. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Nah, karena harunya panas, maka mereka memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Ternyata udaranya itu sangat segar. Udara ini segar sekali. Nah, kemudian mereka sangat senang karena apa? Batuk-batuknya sudah hilang. Nah, sehingga batuk-batuknya di sini, batuk-batuknya Dayu itu berarti gejala penyakit pernapasan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, faktor apa yang menyebabkan gangguan pernapasan? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor fisik. Fisik itu yang ada di tubuhnya, yang tampak. Nah, misalnya ada kelainan pada organ pernapasan. Ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya pada seorang bayi, adik bayi yang lahirnya itu prematur. Prematur itu sebelum waktunya sudah lahir, sehingga organ pernapasannya ini belum sempurna, maka akan menyebabkan pernapasannya itu menjadi sesek. Nah, maka ini disebut faktornya faktor fisik karena pada tubuhnya. Nah, sehingga anak ini memerlukan alat bantu pernapasan. Nah, kita lanjut. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, faktor penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan itu penyakitnya apa saja? Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Jadi, kalau misalnya anak-anak flu yang sering melanda kita, ya, ini flu. Nah, ini sangat mengganggu sekali karena apa? Hidungnya mesti mampet, ya. Kemudian batuk-batuk, tenggorokannya serak sehingga dapat mengganggu pernapasan. Kemudian sekarang kita lanjut faktor yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Nah, bernafas itu menghirup oksigen anak-anak. Akan tetapi udara yang kita hirup yang ada di sekeliling kita kadang-kadang mengandung debu, mengandung asap dan sebagainya, tentu akan mencemari udara. Sedangkan udara yang tercemar itu dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita kekurangan oksigen, menyebabkan kita merasa sesak nafas. Nah, itu asap cerobong pabrik dan sebagainya ini dapat mencemari udara. Oke, kita lanjut sekarang penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Apa saja? Satu adalah emfisema. Nah, emfisema itu penyakit apa? Nah, ini adalah penyakit paru-paru. Jadi paru-parunya itu mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru. Nah, jadi pembuluh darah pada paru-parunya ini membengkak. Nah, paru-paru mengalami kemasukan udara. Nah, sehingga ini menyebabkan orang menjadi sesak. Berikutnya, penyakit kanker paru-paru. Nah,
pada kanker paru-paru ini adalah penyakit yang sangat berbahaya sekali. Nah, karena apa? Akan terbentuk penyakit kanker ini akan membentuk bintil-bintil di dinding alveolus. Bila ini tidak segera diobati, maka akan menyebabkan sel-sel pada paru-paru itu akan mati. Ya, sehingga paru-parunya akan mengecil yang menyebabkan seseorang itu nafasnya menjadi tersengal-sengal. Nah, sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali ya karena tidak diobati. Nah, penyakit ini lama-lama dapat menyerang seluruh tubuh. Nah, salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Maka hati-hati ya anak-anak ya. Dan kita akan lanjut. Nah, yang keempat adalah tuberkulosis atau TBC. Nah, penyakit ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kemudian yang kelima, penyakitnya namanya bronkitis. Nah, penyakit bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan karena terkena infeksi. Nah, gejalanya penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas. Dan penyakit pernapasan yang keenam adalah influenza atau flu. Nah, penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, kita sendiri juga sering terkena influenza. Penyebabnya adalah virus, anak-anak. Virus itu kata dokter tidak ada obatnya, nggak ada obat virus. Jadi virus itu hanya bisa pergi dilawan oleh tubuhnya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, tubuh si penderita ini harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat sehingga harus makan makanan yang bergizi dan minum air putih hangat yang banyak. Maka nanti tubuhnya menjadi kuat, virusnya akan pergi dengan sendirinya. Oke, anak-anak, sekarang Bu Guru akan menjelaskan penyakit asma di sini. Nah, penyakit asma tadi sudah dijelaskan ya. Maka sekarang gejala penyakit asma itu ada 2, yakni gejala ringan dan gejala berat. Nah, gejala ringan dulu, yang pertama adalah batuk terutama pada malam hari. Yang kedua sesak nafas. Yang ketiga nafas berbunyi. Jadi kalau bernafas itu bernafas itu akan berbunyi ngik 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 dan sebagainya. Itu adalah gejala ringan dari asma. Kemudian rasa berat di dada. Yang kelima, dahak sulit keluar. Oke, kita lanjut sekarang. Gejala berat. Nah, ini tentu kalau tidak segera diobati maka akan menimbulkan gejala yang sangat berat. Yang pertama adalah serangan batuk yang hebat. 2. Sesak nafas yang berat. Yang ketiga, sianosis atau kulit kebiruan dimulai dari sekitar mulut. Kemudian nafas tersengal-sengal, sulit tidur. Nah, posisi tidur yang enak bagi penderita asma biasanya sambil duduk. Kemudian kesadaran juga menurun. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penyakit yang menyerang pernafasan atau saluran pernafasan. Oke, anak-anak, sekian, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.